Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa di program Morning Call GPIB di hari ini, Minggu 13 Oktober tahun 2024. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan berdasarkan jadwal bacaan Alkitab akan dibacakan dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 8. Salam jumpa dengan saya, Pendeta Jeffrey Sompotan, Pendeta Emeritus GPIB yang berjemaat di GPIB Jemaat Gibeon, Jakarta Selatan, dan saat ini dipercayakan oleh Majelis Sinode GPIB sebagai salah seorang fungsionaris Badan Pertimbangan Majelis Sinode GPIB. Untuk perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon Tuhan menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kuduskan kami untuk layak menerima firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami mengerti kehendak-Mu dan dimampukan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang sedia mendengarnya dan memeliharanya serta melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam meninggikan diri, ya, baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Meninggikan diri di hadapan sesama berarti kita merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Meninggikan diri di hadapan Tuhan berarti kita merasa bahwa kita bisa menjalani kehidupan tanpa pertolongan Tuhan. Pada dasarnya kita mengetahui bahwa perjalanan hidup kita banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai macam masalah, tantangan, dan pergumulan hidup. Tetapi kalau saat ini kita berada di hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 dalam keadaan baik, maka kita harusnya mengakui bahwa semuanya itu terjadi karena pertolongan Tuhan, karena kuasa dan kasih Tuhan yang begitu besar
di dalam kehidupan kita. Karenanya kita patutlah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kisah yang kita baca tentang bangsa yang mendirikan Menara Babel ini menggambarkan tentang bagaimana mereka meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya, seakan-akan mereka mau mengatakan bahwa dengan mendirikan kota dan menara yang tingginya sampai ke langit itu, mereka mau mengatakan bahwa mereka hebat, mereka mampu segala-galanya tanpa Tuhan. Padahal kisah ini diawali dengan cerita atau kisah tentang Nuh dan keluarganya yang mengalami banjir bandang, ya, mengalami bagaimana air bah menghantam kehidupan mereka dan mereka selamat. Ya, mari kita baca di dalam pasal 10 ayat 32. Satu ayat sebelum pasal 11 ini. Di situ dituliskan begini. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Nah, mereka terpencar sampai ke tanah Sinear. Ya, di sanalah mereka kemudian mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, seakan-akan mau mengatakan mereka hebat, padahal sebelumnya sudah diceritakan tentang bagaimana mereka selamat, ya, moyang mereka selamat dari hantaman air bah. Dan itu hanya terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki mereka menyombongkan diri dengan membangun kota dengan menara yang tingginya sampai ke langit, yang disebut Menara Babel itu. Mari kita lihat apa yang tindakan Tuhan atas kecongkakan mereka itu. Ayat 5. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ya, Tuhan turun melihat secara langsung bagaimana kecongkakan mereka itu dilakukan. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Apabila juga kita hidup meninggikan diri di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan, Tuhan juga melihat. Dan Tuhan tidak hanya melihat, tapi dia bertindak. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Tuhan tidak hanya turun untuk melihat, tapi Tuhan bertindak, menghentikan kecongkakan mereka itu. Itu yang harus kita hayati, renungkan baik-baik. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam meninggikan diri di hadapan sesama, apalagi di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kehidupan kita sepenuhnya ada dalam pertolongan, kuasa, dan kasih Tuhan. Kehidupan kita sepenuhnya terjadi atau dapat kita jalani hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan karena itu, patutlah kita hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu harus kita nyatakan juga dalam kesediaan kita untuk hidup merendahkan diri satu dengan yang lain. Merendahkan diri di hadapan sesama. Supaya apa yang terjadi kepada kisah yang kita baca ini tidak terjadi pada diri kita. Karena pada dasarnya Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Mari kita baca di dalam surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ya, jangan sekali-sekali kita meninggikan diri di hadapan Tuhan karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga yang kita baca di dalam Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-11. Ya.
Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kehidupan yang kita jalani, keberhasilan kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, terjadi karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Ya, pergumulan, masalah kehidupan yang kita sudah lewati, dapat kita lewati karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Sehingga layaklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita senantiasa mengandalkan Dia, dengan mewujudkannya juga untuk hidup dalam merendahkan diri dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur bahwa oleh kuasa dan kasih-Mu, Engkau menyertai kehidupan kami, melepaskan kami dari berbagai pergumulan, tantangan hidup, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan studi, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan. Kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kami mau terus hidup mengandalkan Tuhan. Tolong kami supaya kami juga dimampukan untuk hidup dalam kesediaan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Agar hidup kami senantiasa ada di dalam damai sejahtera dengan sesama, dan kesediaan merendahkan diri di hadapan Tuhan membuat nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam renungan pagi ini, dan sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.